pagi ini saya mau koordinasi terkait revisi program kerja korporasi sakit tahun ini. Kebetulan ada beberapa perubahan yang cukup mendasar yang harus kita lakukan. Kebetulan itu yang kriteria yang pertama itu terkait tahun ini kita mengevaluasi sakit 30.000 itu sudah semua media besar, kemudian dan kecamatan dari 30 itu sebelumnya kan dibagi menjadi 4 bulan. 30 ini sudah masuk ke PKPT semua ya? Semua sudah masuk bulan. Sebelumnya kan kita bagi merata ya dari berdasarkan posisi kekuatan SDM ya. Dari beberapa tim itu kebetulan waktu ini ada pekerjaan-pekerjaan yang besar, ada yang harus mengopi kinerja, kemudian ada juga yang review APS. Jadi komposisi pembagian OPD itu kita ubah sedikit. Pertimbangan kamu mau mengubah OPD itu ke dalam tim apa? Pertama masalah review ya, beban kerja masing-masing itu tim itu berbeda. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa OPD yang akan kita prioritaskan, bahwa semua OPD kita harus bicara secepat itu, tapi ada beberapa OPD yang harus kita kerjakan lebih cepat daripada yang lainnya, karena itu akan dipresentasikan Ibu pada saat oleh wali kota pada saat tanggal 28 Juni ini ya Bu ya, kita akan mempresentasikan itu. Jadi sebelum tanggal itu laporan untuk 8 OPD yang kita tentukan ini harus sudah jadi. Pertimbangan kamu menentukan bahwa tim itu berat di beban kerja, kemudian kamu menghilangkan OPD yang menjadi prioritas, apa yang kamu anggap berat di beban kerja? Pertama dari beban tim 1 dan 3 itu harus mengerjakan audit kinerja yang juga harus diselesaikan tanggal 30 untuk keperluan mobilitas SPP dan PKP. Terus kemudian ada satu tim lagi yang harus mengerjakan review APS yang harus diselesaikan di akhir bulan ini juga, karena sudah ditunggu oleh OPD kan harus melaksanakan anak. Ya oke, kalau pertimbangannya batas waktu, tetapi kalau hanya semata beban kerja, masing-masing tim pasti punya beban kerja yang sebenarnya sama. Tapi kalau penentuannya batas waktu, kemudian juga ketepatan dari permohonan data para OPD, saya terima. Dan dari yang 8 OPD itu kita sudah tentukan Ibu ya. Itu ada inspektor sendiri, kemudian ada bagian organisasi, Bapeda, kemudian Disnaker, kemudian Diskop. Jadi sudah 5 Ibu ya. Terus DPMPTSP, kemudian Disperkim dan Bapeda. Semua OPD ditentukan dari Menpa? Iya Ibu, itu sebagai OPD sampel yang ditentukan oleh Menpa langsung. Akan masuk dalam paparan. Kemudian saya juga menyampaikan perubahan review program kerja itu juga akan ada perubahan ini Bu ya. Secara prinsip sebenarnya sheet yang kita gunakan tidak berbeda jauh dengan sheet yang digunakan di tahun yang lalu. Hanya mungkin dari sisi penilaian Ibu, tahun yang lalu kebetulan penilaiannya semua dari 0 sampai 100 itu satu penilaian saja. Tapi kalau sekarang itu kalau kita mau menilai ke A itu satu unsur penilaian itu harus mencapai nilai 100 dulu. Tapi kalau misalnya masih di bawah 100 untuk satu penilaian, dia tidak bisa mencapai nilai A. Batas maksimal untuk di bawah 100? Di sini ada disampaikan Ibu ya. Di sini misalnya dokumen perencanaan ini terdapat pedoman teknis, kemudian ada penilaiannya. Nah, pada saat kita menentukan nilai-nilai yang ada di sini akan secara otomatis tersistem Ibu ya. Kalau kemudian nilai yang muncul 90, kalau yang penilaian sebelumnya 90 ke atas itu kita bisa menilai 95 ke atas kita bisa menilai A. Tapi yang sekarang di bawah 100 kita tidak bisa menilai A. Kecuali ada kondisi tertentu. Semua kondisi sama, nanti semua kondisi yang untuk dapat nilai A adalah harus dinilai 100, kemudian baru dia akan implementasinya sudah sampai berapa tahun itu, jadi nanti akan seperti itu. Oke, ya sepakat. Ada lagi yang mau disampaikan? Untuk yang perubahan review kerja evaluasi saya sudah cukup Ibu. Semoga nanti kami akan koordinasikan juga langsung pembagian tim ini ke tim-tim yang lain. Jangan lupa ditetapkan batas waktunya tidak melebihi tanggal 28 Juni. Baik Ibu. Paparan. Terima kasih Bu.
kayak di dinas kesehatan masih di bawah standar nasional Bu. Jadi kalau di nasional harus 100%, di dinas kesehatan sejak awal mentargetkan pencapaian SPM-nya di kisaran 80-90%. Targetnya udah rendah ya. Ya, ternyata setelah kami cermati memang ada beberapa penyebabnya Bu. Yang pertama masalah SDM, kekurangan tenaga kesehatan di tingkat puskesmas, terutama puskesmas membantu. Kemudian yang kedua, kekurangan alat-alat kesehatan karena pengadaan barang jasanya terlambat. Dan yang ketiga memang teknis pelayanan yang diberikan di puskesmas membantu itu tidak mengikuti SOP yang dibuat oleh dinas kesehatan. Sudah ada dan sudah kami sampaikan juga kenapa tidak dilakukan sesuai dengan dinas kesehatan. Kami juga sudah memberikan masukan-masukan yang pertama yang terkait dengan kekurangan SDM. Bagaimanapun dinas kesehatan harus membuat surat ke BKPSDM supaya memungkinkan mereka merekrut tenaga perawat atau tenaga kesehatan yang baru. Kemudian untuk yang pengadaan barang jasa, ahli pengadaan barang jasa dinas kesehatan harus sering berkoordinasi dengan bagian BPJ. Sudah kamu sampaikan itu Sudah sebagai kami salah sampaikan, satu Bu. cara ya. Iya. Terus yang masalah teknis SOP. pelayanan itu dinas kesehatan harus sering melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan di tingkat puskesmas. Ya. Terus kaitannya dengan SOP yang dilaksanakan, apa sudah tersosialisasikan dengan baik? Sudah juga sampaikan, dan memang selain penyampaian dari dinas kesehatan ke tenaga kesehatan, penyampaian sosialisasi tenaga kesehatan ke masyarakat juga sebenarnya belum optimal karena nilai-nilai pelayanan di tingkat hamil kemudian anak juga masih di bawah standar. Oke, kalau analisanya dan strateginya untuk rekomendasi sudah disampaikan ke dinas kesehatan, bisa mereka terima. Bisa Ibu. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan nanti untuk kegiatan selanjutnya ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, Selamat terima kasih. siang Bu. Ya, Ini mau menyampaikan aksi dari kegiatan pencegahan korupsi dan saber pungli Bu. Kemarin masih tahun. tahun 2024 ini. Kemarin memang sudah dibentuk tim Bu ya, tim yang khusus saber pungli mulai dari pokja-pokjanya, pokja pencegahan, pokja justisi, pokja penindakan, dan pokja intelijen. Untuk dua pokja yang sudah melakukan kegiatan adalah yang pencegahan dan penindakan itu. Untuk yang pencegahan itu sudah melakukan sosialisasi di unit pelayanan masyarakat dari puskesmas, kelurahan, dan pasar itu juga melakukan sosialisasi pada masyarakat supaya mencegah terjadinya gratifikasi dan juga mencegah terjadinya pungutan. Hanya sampai situ aja. Untuk pelayanan publik yang lain seperti misalnya saksa, Masih belum Ibu, nanti mungkin dilanjutkan di minggu berikutnya. sudah masuk ke aksi. Sudah Ibu. Terus untuk yang penindakan sudah rutin dilakukan penindakan pada pelaku-pelaku pungutan liar di jalan, terutama yang paling sering dilakukan itu yang dari itu retribusi parkir yang tanpa izin itu laporannya terus masuk. Untuk yang intelijen maupun yang justisi memang belum ada kegiatan itu. Reaksinya Reaksi sudah ada Ibu, hanya memang belum mulai dilaksanakan. Kalau intelijen memang belum menyampaikan rinciannya. Kalau yang justisi masih koordinasi dengan beda-beda yang terkait, terutama di bagian ini. Sedangkan untuk kegiatan pencegahan korupsi, untuk aksi yang akan dilaksanakan yang kita susun adalah sosialisasi di tempat-tempat yang pelayanan masyarakat itu, kemudian di OPD juga ada, kemudian frekuensinya berapa? frekuensinya Sekali kah? saat ini hanya 2 kali Bu, masih 2 kali per bulan. Ya, ada lagi reaksi yang lain yang sudah disiapkan? Untuk saat ini itu saja Bu yang bisa kami laporkan. Oke, terima kasih Mas Rudi. Oke, sama-sama Bu. Selamat siang. Ya. Lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya bersama Ibu Irfan bermaksud mengkonfirmasi
aduan yang sudah kami terima terkait adanya penarikan retribusi di jalan angkasa. Sementara kami juga sudah melakukan sudah datang ke dinas perdagangan, disampaikan bahwa kepala pasar adalah Pak Budi. Jadi kami panggil ke sini untuk meminta data terkait dengan aduan tersebut. Kami juga kemarin sudah menyampaikan ke dinas supaya Pak Budi membawa data-data terkait dengan pedagang-pedagang yang ada di sepanjang jalan angkasa, di luar pedagang-pedagang yang ada di los atau pokoknya pasar Kampung Baru itu. Coba dijelaskan. Ini katanya saya bawa Pak data pedagang pokoknya yang ada di jalan itu pasar. Kemarin berdasarkan konfirmasi dengan Juru Kumut memang sesuai aduan kami mengakui Pak, memang ada pungutan karena memang pedagang tersebut semakin marah, semakin hari makin banyak, sehingga kalau tidak dipungut menurut saya sangat disayangkan karena itu potensi penerimaan daerah yang lumayan. Kemudian juga ada dengan adanya retribusi seperti itu membuat yang lain lebih enggan untuk membuka lapak situ karena tiap hari kita Dan boleh saya lihat datanya. penghasilan Nanti pungutannya disetorkan, Mas Sudah. kemudian kita setorkan Bu. Jadi mungkin dari sisi pendapatan mungkin itu motivasi dari Pak Budi ya. Iya. Sebenarnya harus memahami bahwa sebenarnya sebagai kepala pasar maupun juru itu tidak punya wewenang untuk menarik retribusi dari para pedagang. Dalamnya PPKM meskipun itu mereka pedagangnya dekat pasar ya. Walaupun nempel ya Pak. Ya, Itu kan nempel ya. kenapa? Karena ada kemungkinan itu sebenarnya potensial masuk ke retribusinya PKL ini tidak perdagangan. Jadi potensi-potensi yang menyimpang itu bisa disampaikan langsung kepada bidang perdagangan ya, karena memang sudah ada retribusi PKL. Jadi supaya tidak ada double penarikan, kami khawatirnya sudah terjadi penarikan double pada masing-masing pedagang, itu supaya dihindari lah. Nanti kami akan melakukan pengecekan data dengan bidang perdagangan dan sampai dengan kami nanti menyampaikan laporan kami kepada dinas, kami mohon supaya Pak Budi beserta Juru Kumut tidak lagi menarik pungutan, menarik retribusi Ya. pada para pedagang PKL tersebut. Itu bisa dipahami nih Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Nanti laporannya pasti akan didistribusi ke Pak Budi oleh kepala dinas. Siap. Kalau misalnya nanti ada tambahan data atau penanganan kami hubungi kita. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi baca ya Bu ya Pak.